Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan tentang sumber kekuatan dan penghiburan sejati kita. Tema kita hari ini adalah kekuatan dan penghiburan sejati. Ada sebuah kutipan menarik dari Komarudin Hidayat yang mengatakan, "Tataplah langit seakan tak ada penghalang antara mata kita dan langit. Namun tengoklah ke samping maka benturan dan penghalang akan muncul." Kutipan ini mengingatkan kita, saat kita memandang ke atas kepada Allah, kita bertemu dengan kebenaran sejati. Namun, saat kita hanya melihat ke samping, kepada sesama atau diri sendiri, yang muncul seringkali adalah keakuan dan kesombongan. Pengalaman iman Raja Daud adalah contoh nyata bagaimana ia meruntuhkan tembok keakuannya dan menemukan keyakinan penuh pada Allah yang Maha Tinggi. Dalam Mazmur 28 ayat 8, Daud dengan tegas menyatakan, "Tuhan adalah kekuatan umat-Nya." Ini bukan sekadar kata-kata indah, melainkan puncak dari doa seorang yang berada dalam kesesakan yang datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Daud tahu betul saat ia lemah putus asa dan menghadapi tantangan berat, hanya Tuhan yang menopang. Kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita, melainkan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di sisi lain, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika juga berdoa agar mereka mengalami kekuatan yang sama. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16-17, Paulus menulis, "Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik." Perhatikan bagaimana Paulus secara spesifik menyebut Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Ini menunjukkan bahwa Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus adalah saluran utama dari kasih karunia, penghiburan, dan pengharapan bagi kita. Kasih Tuhan kepada kita bukanlah karena kita hebat atau layak, melainkan murni karena kasih karunia-Nya. Dia telah lebih dulu mengasihi kita. Kasih-Nya adalah fondasi dari segala kebaikan yang kita terima. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana Allah menunjukkan kasih dan janji-Nya. Setelah air bah yang dahsyat, Allah berjanji kepada Nuh dalam Kejadian pasal 9 bahwa Ia tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Sebagai tanda perjanjian-Nya, Allah menaruh busurnya di awan, yaitu pelangi. Ini adalah simbol pengharapan dan kesetiaan Tuhan yang abadi. Kemudian dalam Perjanjian Baru, Yohanes pasal 1 menceritakan bagaimana murid-murid pertama dipanggil oleh Yesus. Andreas setelah bertemu Yesus langsung mencari saudaranya, Simon, dan berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Filipus juga mengajak Natanael dengan berkata, "Mari dan lihatlah." Ketika Natanael yang awalnya ragu akhirnya bertemu Yesus, ia langsung mengakui, "Rabi, Engkau anak Allah. Engkau Raja orang Israel." Panggilan, "Ikutlah aku" dari Yesus adalah undangan untuk masuk ke dalam sebuah hubungan yang memberikan kekuatan, pengharapan, dan kehidupan baru. Saudaraku, mungkin hari-hari ini engkau merasa sangat lelah. Mungkin tantangan hidup terasa begitu berat hingga membuatmu ingin menyerah. Jika itu yang engkau rasakan, ingatlah pesan firman Tuhan hari ini. Pandanglah kepada Allah, sebab Dia adalah kekuatanmu. Terimalah anugerah-Nya yang tak terbatas. Bukalah hatimu untuk menerima penghiburan abadi dan pengharapan baik yang Ia tawarkan melalui Yesus Kristus. Biarlah kekuatan dan penghiburan dari Tuhan ini yang mendorong kita untuk terus berbuat baik dan berkata benar. Biarlah hidup kita menjadi saksi dari kasih-Nya yang besar, yang telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memenuhi hati kita dan memampukan kita untuk menjalani hidup yang memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia, penghiburan abadi, dan pengharapan baik yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus. Saat kami merasa lemah, kuatkanlah kami dengan kuasa-Mu. Saat kami merasa cemas dan khawatir, hiburlah hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Mampukanlah kami untuk menjalani setiap hari dalam hidup kami dengan kekuatan yang berasal dari-Mu, untuk melakukan pekerjaan dan perkataan yang baik, demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.